people, the fans will come and enjoy in the game. How optimistic you are that you will be I'm always, national team? because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimist. Okay, any target for the score maybe? What? Any target for the score? I don't The point. understand. Score point. Huh? The Your score. prediction. Your prediction. Score for prediction. the match. Prediction. I'm always optimist. You know, I really respect the Indonesian team because they really show. Pemain timnas China tutup kuping. Kedatangan disambut suara keras sound horeg brewok audio, jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Jakarta, GBK, suasana menjelang laga antara timnas Indonesia dan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 berubah dari tegang menjadi heboh. Bukan karena insiden di lapangan, tapi karena sambutan luar biasa nyentrik dari para supporter Indonesia, sound horeg brewok audio yang mengguncang bandara hingga stadion. Sejumlah video viral memperlihatkan para pemain timnas China menutup kuping saat keluar dari bus tim mereka, yang tiba di hotel tempat menginap di kawasan Senayan, Jakarta. Suara remix dangdut keras bertempo tinggi, diselingi sorakan massal dan dentuman bass ekstrim dari sound system berdaya ribuan watt, tampaknya membuat para pemain tidak siap secara mental. Ini seperti konser rave, bukan pertandingan sepak bola, ujar salah satu jurnalis China yang ikut dalam rombongan tim nasional. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, brewok audio bukan sekadar nama. Ini adalah ikon dalam dunia hiburan jalanan dan budaya lokal. Dikenal sebagai sound system rakitan khas daerah, brewok audio sudah lama populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penyemarak pesta rakyat, karnaval desa, dan bahkan acara sunatan. Namun kini, identitas lokal itu dibawa masuk ke dalam atmosfer sepak bola nasional. Dengan semangat nasionalisme kreatif, ratusan supporter Indonesia menggabungkan semangat mendukung timnas dengan budaya horeg, joget bebas ala koplo, remix dangdut keras, dan sound system raksasa yang bisa membuat kaca bergetar. Bahkan, untuk pertandingan besar ini, brewok audio berkolaborasi langsung dengan komunitas supporter untuk membuat GBK bergoyang, gerakan massal penyemangat timnas lewat budaya musik jalanan. Kalau negara lain punya chants dan drum, kita punya koplo dan dentuman. Ini bukan ganggu lawan, ini hiburan rakyat, kata Dayat, teknisi utama dari kru brewok audio yang datang langsung dari Grobogan membawa 12 unit speaker dan 4 amplifier kelas berat. Momen yang paling menyita perhatian terjadi pada H2 jelang laga, ketika skuad timnas China mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Alih-alih disambut formalitas biasa, mereka langsung menghadapi sambutan tak biasa, sorakan, jogetan massal, dan musik horeg full bass dari rombongan supporter yang sudah menunggu sejak siang hari. Saat rombongan tim China masuk ke area lobi hotel, suara remix lagu, Joko Tingkir Ngombe Dawet, versi stadion menggelegar diiringi gemuruh klakson truk dan efek suara, telolet-telolet. Beberapa pemain terlihat kaget, bahkan mengangkat tangan menutup telinga mereka. Sementara staf pelatih hanya bisa tersenyum kaku, tampak berusaha menjaga ketenangan. Dampak dari serangan budaya ini tak berhenti di sambutan hotel. Pelatih timnas China, Li Tai, langsung meminta sesi latihan tertutup dan menjauh dari lokasi dekat GBK, agar para pemain bisa berfokus dan tenang. Ia juga mengajukan protes informal kepada panitia lokal agar area sekitar stadion dibatasi dari aktivitas non-pertandingan. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tidak ada pelanggaran. Semua aktivitas dilakukan di area publik dan masih dalam koridor aturan keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia justru semakin bersemangat. Dukungan dari para supporter yang kreatif dianggap menjadi energi tambahan di tengah tekanan pertandingan penting. Kapten Timnas, JIZS, mengatakan bahwa suasana horeg dan musik keras bukanlah gangguan, melainkan motivasi. Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa keberanian mengekspresikan budaya rakyat dalam sepak bola adalah bentuk dari kekuatan lunak Indonesia. Kalau negara lain bisa mengangkat Viking Clap, atau Samba Brasil,
kenapa kita tidak bisa bangga dengan horeg dan dangdut koplo? Ini hiburan, budaya, dan semangat nasional jadi satu, ujarnya dalam konferensi pers. Ia juga menekankan bahwa ekspresi supporter yang kreatif dan positif adalah aset bangsa, selama tetap dalam batas damai dan sportif. Pada hari pertandingan, Stadion Utama Gelora Bung Karno berubah menjadi pesta kolosal. Suara dentuman brewok audio terdengar sejak pagi hari, dengan koreografi joget massal digelar saat pemanasan pemain. Tarian horeg disinkronkan dengan beat lagu-lagu remix seperti Pamer Bojo dan Sayang versi stadion, disambut ribuan lambaian tangan dari tribun. Dari tribun utara hingga selatan, koreo bergambar karakter sound system rakitan dan DJ koplo menghiasi langit stadion. Sementara rombongan pemain China tampak serius melakukan pemanasan, beberapa tetap menggunakan earphone noise cancelling untuk meredam suara penonton yang tidak biasa itu. Pertandingan antara Indonesia vs China memang menjadi laga penting dalam konteks kualifikasi Piala Dunia. Namun lebih dari itu, momen ini menjadi titik balik dalam bagaimana sepak bola Indonesia tidak hanya bermain di lapangan, tetapi juga membangun panggung budaya rakyat. Dengan sound horeg, dengan brewok audio, dan dengan gelombang joget massal, Indonesia menunjukkan satu pesan jelas ke dunia. Kami tidak hanya datang untuk bertanding, kami datang dengan seluruh identitas kami. Dan malam itu, di GBK, dunia sepak bola tidak hanya mendengar suara stadion. Mereka mendengar suara rakyat. Dentuman itu bukan sekadar bass, itu detak jantung semangat Indonesia. Gegap gempita dukungan dari supporter Indonesia kembali menjadi sorotan Asia. Jelang laga penting antara Timnas Indonesia melawan Timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik sepak bola nasional bersiap menyuguhkan atmosfer paling bising dan unik sepanjang sejarah pertandingan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK.